News Rabu, 29 Mei 2024 bersama saya Sasha. Tak ada tempat yang aman di Gaza, bahkan tenda pengungsi pun dihajar oleh Israel. Lusinan keluarga Palestina terpaksa meninggalkan bagian selatan Rafah di Gaza menyusul serangan baru Israel pada hari Selasa yang menewaskan puluhan orang. Serangan Israel yang dilancarkan pada awal Mei telah menyebabkan hampir 1 juta orang mengungsi dari Rafah. Sebagian besar dari mereka telah menjadi pengungsi akibat perang antara Israel dan Hamas. Mereka sekarang mencari perlindungan di tenda-tenda kumuh dan daerah lain yang dilanda perang. Tolong kami, demi Tuhan, mayat-mayat bergelimpangan di jalanan. Tidak ada yang mengasihani kami atau peduli pada kami. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan anak-anak kami. Selamatkan mereka. Amerika Serikat dan sekutu dekat Israel lainnya telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan besar-besaran di kota tersebut, dan pemerintahan Biden mengatakan tindakan tersebut akan melewati garis merah dan menolak memberikan senjata ofensif untuk melakukan serangan itu. Kami tidak tidur sepanjang malam karena pengeboman dari tank dan pesawat. Kami mengungsi karena tenda kami habis terbakar. Dan pagi ini mereka mengebom Masjid Taiba yang sedang kami tuju. Kami kembali lagi, berlari ke sana kemari. Tidak tahu kemana harus pergi karena bom di atas kepala kami. Pada hari Jumat, Mahkamah Internasional meminta Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah, sebuah perintah yang tidak dapat ditegakkan oleh Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk terus maju dengan mengatakan pasukan Israel harus memasuki Rafah untuk membubarkan Hamas dan mengembalikan sandera yang ditawan dalam serangan 7 Oktober. Serangan terbaru terjadi di daerah yang sama, di mana Israel menargetkan kompleks Hamas pada Minggu malam. Kemarin kami menguburkan keluarga kami, ibu saya, anak saudara perempuan saya, dan sepupu saya, semua sudah jadi martir. Mereka mengebom kami dari udara, dan hari ini mereka mengebom kami dari darat dan tanpa peringatan. Inilah putra-putri kami, mereka telah melihat kematian ratusan kali. Serangan itu memicu kebakaran di sebuah kamp pengungsi Palestina dan menewaskan sedikitnya 45 orang, sehingga memicu kemarahan di seluruh dunia. Netanyahu menyebutnya sebagai kecelakaan tragis dan militer mengatakan pihaknya sedang menyelidikinya. Israel mengatakan pihaknya melakukan operasi terbatas di Rafah Timur di sepanjang perbatasan Gaza, Mesir. Namun, warga juga melaporkan adanya pengeboman besar-besaran pada malam hari di bagian barat Rafah. Pengeboman dan serangan darat Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Dermaga sementara yang dibangun Amerika untuk membawa bantuan kemanusiaan akan dipindahkan untuk diperbaiki setelah pecah dan rusak akibat dihantam ombak ganas Laut Gaza. Pembangunan dermaga ini masih memicu kontroversi karena diprotes warga Gaza serta Mesir yang khawatir disalahgunakan. Ini adalah dermaga yang dibangun oleh Amerika di pantai Gaza. Tidak main-main, Amerika telah menggelontorkan 5 triliun rupiah untuk membangun dermaga ini, namun umurnya pendek. Yakni hanya bertahan 2 minggu sebelum dihajar ombak laut Gaza yang ganas. Selama 2 hari ke depan, dermaga tersebut akan ditarik keluar dan dikirim ke kota Ashdod, Israel Selatan untuk diperbaiki. Therefore, over the next 48 hours, the Trident Pier will be removed from its anchored position on the coast and towed back to Ashdod, where U.S. Central Command will conduct repairs. The rebuilding and repairing of the pier will take at least over a week, and following completion will need to be re-anchored to the coast of Gaza. Dermaga ini dibangun Amerika untuk membawa bantuan kemanusiaan melalui laut dan mulai berfungsi penuh pada Sabtu malam sebelum dihajar gelombang besar yang turut menghempaskan 4 kapal perang Amerika ke daratan serta menyebabkan 3 anggota pasukan Amerika terluka. Pembangunan dermaga ini juga dilaporkan media Channel 2 Israel sempat menimbulkan kemarahan Mesir yang melihatnya sebagai ancaman langsung bagi mereka. Menurut laporan itu, Mesir khawatir dermaga baru akan menjadi koridor komersial utama Gaza yang nantinya juga digunakan untuk penyeberangan orang.
Keberadaan dermaga ini adalah salah satu dari sedikit cara untuk menyalurkan makanan, air, dan pasokan lainnya kepada warga Palestina yang menurut PBB berada di ambang kelaparan di tengah-tengah perang yang telah berlangsung hampir 8 bulan antara Israel dan Hamas di Gaza. Namun karena dibangun oleh Amerika sebagai sekutu utama Israel, warga Gaza turut mempertanyakan maksud terselubung di balik pembangunannya. Dari Bangkok dilaporkan, jaksa penuntut Thailand pada hari Rabu mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra akan didakwa atas tuduhan mencemarkan nama baik kerajaan. Dakwaan ini diajukan hanya berselang 3 bulan setelah Thaksin dibebaskan dengan pembebasan bersyarat atas pelanggaran terkait korupsi. Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berada di pengasingan sejak 2008, tetapi kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu untuk mulai menjalani hukuman 8 tahun penjara akibat pelanggaran terkait korupsi. Thaksin dibebaskan secara bersyarat pada bulan Februari lalu. Thaksin diberikan pembebasan bersyarat karena usianya sudah 74 tahun serta kondisi kesehatan yang buruk sehingga Raja Maha Vajiralongkorn mengurangi hukumannya hanya menjadi 1 tahun. Kantor Kejaksaan Agung menjadwalkan penunjukan baru untuk dakwaan Thaksin pada 18 Juni. Selain harus menghadapi tuduhan mencemarkan nama baik kerajaan, Thaksin juga akan didakwa melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer. Jaksa Agung telah memerintahkan untuk mendakwa atas semua tuduhan dan memerintahkan untuk hadir di kantor kejaksaan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Kembalinya Thaksin ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar politik antara Partai Pheu Thai dan kelompok konservatif, saingan lamanya, untuk menghentikan Partai Move Forward yang progresif dalam membentuk pemerintahan setelah kemenangannya dalam pemilihan umum tahun lalu. Meskipun Thaksin bersikukuh mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun dari politik, sebagian pengamat menduga dia memilih peran di balik layar. Hal itu diperkirakan bisa menimbulkan gesekan lagi dengan kalangan konservatif kerajaan di negeri Gajah Putih itu. Fenomena air terjun awan yang indah dan langka tertangkap kamera di pegunungan Shenongjia, Cina, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Gunung ini terkenal karena keanekaragaman hayati dan hutan primernya yang besar. Sebuah situs warisan dunia UNESCO, Pegunungan Shenongjia di Provinsi Hubei, Cina, terlihat ada fenomena air terjun awan. Ini adalah fenomena alam yang spektakuler dan jarang terjadi. Kabut mengalir turun dari pegunungan menghadirkan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Gunung Shenongjia adalah salah satu dari 3 pusat keanekaragaman hayati utama di Cina dan disetujui untuk dimasukkan dalam daftar warisan dunia pada tahun 2016. Shenongjia juga memiliki hutan primer terbesar yang tersisa di Cina Tengah dan menyediakan habitat bagi banyak spesies hewan langka. Saya Kiko, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam. Terima kasih Anda telah menyimak Trending News hari ini. Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa besok dan salam.